wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, meskipun belajarnya kita melalui online. Bukan suatu masalah. Jika kita punya semangat yang tinggi, kita akan tetap bisa untuk menerima pelajaran hari ini. Oke, seperti biasa, Bulip ingatkan jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah Bulip kirimkan di grup WA. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai keadaan fisik wilayah. Kita akan mempelajari tentang letak geologis Indonesia, tentang bentuk muka bumi, dan iklim di Indonesia. Keadaan fisik wilayah, kita ketahui anak-anak, kata fisik itu berarti sesuatu yang tampak. Nah, bisa berupa daratan, bisa berupa lautan. Itu merupakan contoh dari fisik wilayah. Kita bahas satu persatu untuk lebih jelasnya. Perhatikan slide ini. Kondisi fisik itu ada 3 aspek. Yang pertama ada letak geologis, yang kedua ada bentuk muka bumi, yang ketiga ada iklim. Yang masing-masing nanti kita akan bahas satu persatu dan akan boleh jelaskan juga untuk satu persatu. Letak geologis, perhatikan. Di situ saya berikan peta yang berkenaan dengan kondisi geologis di muka bumi. Ini saya ambil khusus untuk yang Indonesia karena materi kita merupakan kondisi fisik wilayah Indonesia. Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik, serta 2 jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan jalur pegunungan Sirkum Pasifik. Apa sih maksudnya? Dengan adanya tumbukan atau pertemuan 3 lempeng tektonik itu menyebabkan wilayah kita mudah sekali bergerak karena ada dari lempeng-lempeng besar itu yang saling ketemu, dan posisi kita Indonesia merupakan tempat bertumbuhnya 3 lempeng besar ini, sehingga mudah sekali untuk terjadi goncangan. Kemudian jalur pegunungan di Indonesia merupakan tempat bertemunya jalur pegunungan dunia dari Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Menyebabkan apa? Di Indonesia banyak sekali rangkaian gunung api. Nah, dari letak geologis ini kita mempunyai manfaat dan juga mempunyai dampak yang merugikan. Yang merugikan apa contohnya anak-anak? Seringnya terjadi getaran pada tektonik kita, itu menyebabkan kita mudah sekali atau rentan sekali dengan adanya bencana gempa. Gempa jika di darat mungkin tidak begitu tapi jika dalam kondisi yang sangat besar goncangannya juga berbahaya. Tetapi yang jauh lebih berbahaya lagi jika getaran ini terjadi di wilayah laut. Karena apa? Bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Anak-anak, kondisi bertemunya Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik atau jalur pegunungan.
Di Indonesia banyak sekali ditemukan jalur-jalur pegunungan atau terdapat banyak sekali gunung-gunung aktif yang pastinya juga punya dampak jika terjadi letusan. Kita ketahui sering sekali di Indonesia itu terjadi bencana gunung meletus karena memang kondisi alam Indonesia itu terdapat banyak sekali gunung yang masih aktif. Ini efek dari bertemunya jalur pegunungan dunia. Kemudian dampak positifnya apa? Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu pasti selalu seimbang. Tidak selamanya menyakitkan, pasti juga ada kalanya itu memberikan manfaat. Kita ketahui dengan adanya banyak gunung api di Indonesia, negara kita menjadi negara yang subur. Dari letusan itu keluar abu vulkanik itu kandungan unsur haranya sangat tinggi sehingga tanah-tanahnya menjadi subur. Itu ya anak-anak untuk letak geologis Indonesia. Kemudian ada bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi itu ada dua. Ada bentuk daratan dan relief dasar laut. Jadi jangan dikira jika di dalam laut itu bentuknya rata seperti airnya. Bukan. Kalau kalian lihat video, lihat film yang tentang dasar laut, pasti di situ juga ada bagian-bagian yang tinggi, ada yang rendah, seperti itu. Itu nanti kita bahas pada relief dasar laut. Sekarang bentuk daratan. Daratan itu ada 6 bentuknya. Ada dataran rendah, ada lembah, ada dataran tinggi atau plato, ada bukit atau perbukitan, ada gunung, dan ada pegunungan. Pernahkah kalian menemukan dataran rendah di sekitar kalian? Pernah melihat? Ya, lingkungan alam dekat sekolahan kita atau di sekitar tempat tinggal kita ini merupakan wilayah dataran rendah. Ya, wilayah dataran rendah itu apa? Dataran rendah itu merupakan daratan yang terletak pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Dan posisi kita merupakan wilayah dataran rendah. Ciri-cirinya tanah landainya luas, sumber airnya mudah, sehingga cocok dipakai sebagai untuk bercocok tanam, pusat perekonomian ya. Kemudian lembah. Pernahkah kalian mendengar kata lembah anak-anak? Pernah? Ya, apa sih lembah? Lembah itu bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Lembah berarti itu ada pegunungan di sekitarnya dan daratan itu paling rendah, itu dinamakan lembah. Kemudian ada dataran tinggi atau plato. Bahasa lainnya dari dataran tinggi itu plato ya anak-anak. Dataran tinggi itu dataran yang terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi misalnya ini kalau kalian pergi ke Dieng, ke Ungaran, Jawa Tengah, di situ akan nampak bentang alam berupa dataran tinggi. Kemudian ada bukit atau perbukitan. Bukit, apa sih yang dinamakan dengan bukit, anak-anak? Ayo, kira-kira ada yang pernah mendengar kata bukit?
atau perbukitan itu berarti rangkaian dari tanah bukit. Rangkaian berarti banyak sekali terdiri dari bukit-bukit ya, lebih tinggi dari dataran tinggi. Kemudian gunung. Anak-anak, gunung itu pasti semuanya pernah tahu, meskipun di tempat kita di Tuban tidak ada gunung. Ya, kira-kira gunung itu apa ya? Kalau kalian lihat TV, ada gunung meletus, ya, itu ada gunung tinggi sekali. Nah, itu juga gunung. Apa itu gunung? Gunung itu bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya. Jadi ini jauh lebih tinggi daripada dataran tinggi, daripada perbukitan, daripada pegunungan. Gunung ini sangat bagian daratan yang paling tinggi. Nah, itu namanya gunung. Biasanya gunung itu ada tipe strato itu yang terjut anak-anak, tinggi gitu. Kemudian ada tipe tameng, ada tipe perisai, dan ada tipe corong. Kalau tameng itu landai, tidak terlalu tinggi. Contohnya Gunung Tangkuban Perahu. Kalau corong itu yang di puncaknya terdapat kawah. Itu ya tipe corong. Kemudian ada pegunungan. Pegunungan itu berarti rangkaian dari gunung-gunung atau barisan dari gunung-gunung yang terkait secara geologis yang membentuk suatu jajaran. Itu dinamakan pegunungan. Itu tadi untuk bentuk daratan anak-anak. Daratan itu berarti yang ada di darat. Nah, jadi kalau kalian jalan-jalan ke tempat baru, kamu bisa identifikasi kira-kira ini termasuk daratan yang apa ya? Dataran tinggi kah? Dataran rendah kah? Yang bukit kah? Oh, itu ya namanya gunung. Nah, jadi kalian harus tahu karena kita sudah belajar dengan materi ini. Kita lanjut ya. Untuk relief dasar laut, seperti yang Bulip katakan tadi, di dalam laut itu tidak datar seperti airnya, tetapi ada bagian-bagian yang berbeda-beda ketinggiannya atau kedalamannya. Di laut itu kan kedalaman ya. Kita lihat di situ di gambarnya. Di situ yang di darat. Perhatikan untuk yang darat. Kemudian masuk lebih dangkal ke dalam laut ada yang namanya landasan benua. Landasan benua ini dalamnya 200 meter di bawah permukaan laut. Kemudian semakin dalam lagi itu ada lereng benua atau kontinen. Itu dalamnya 700 meter di bawah permukaan laut. Kemudian ada bagian landai di antara palung laut dengan lereng benua, itu namanya lubuk laut. Bisa sambil dilihat gambarnya di situ. Kemudian bagian yang cekung ke dalam dengan tempat yang sempit, yang sangat dalam sekali dengan yang keadaan yang sempit, itu dinamakan palung laut. Kemudian perhatikan untuk gambar yang sebelah kanannya. Tadi lubuk laut sama ya dengan yang tadi yang boleh jelaskan. Di situ ada punggung laut, berarti agak tinggi lagi. Atau dalamnya masih dalam lereng benua atau kontinen. Kemudian ada yang namanya gunung laut. Gunung laut ini gunung yang terdapat di dasar laut, tetapi puncaknya
berada di atas permukaan air laut. Jadi puncaknya gunung ini bisa kita lihat. Itu namanya gunung laut. Contohnya di Indonesia ada atau tidak? Gunung laut di Indonesia ada atau tidak? Iya, betul sekali, ada. Di Gunung Krakatau. Gunung Krakatau itu merupakan jenis gunung laut. Itu untuk relief dasar laut. Kalian bisa perhatikan untuk gambarnya, ini sudah sangat jelas sekali ya, di mana posisinya. Kemudian kita beralih ke iklim. Iklim di Indonesia. Kita ketahui anak-anak, untuk pembagian iklim di dunia itu berdasarkan pada garis lintang. Kita perhatikan, karena Indonesia itu terletak pada garis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, maka iklim di Indonesia adalah tropis. Iklim tropis itu apa? Kita lihat ciri-cirinya. Iklim tropis mempunyai ciri-ciri yang pertama, suhu udara tinggi. Jadi tidak terlalu dingin ya, karena suhu udaranya tinggi. Kemudian suhu udara yang tinggi itu tadi sudah tidak ada perbedaan yang jauh atau berarti antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Jadi maksudnya begini, kalau kita bandingkan suhu yang ada pada daerah di iklim sedang atau subtropis atau dingin misalnya, perbedaan suhu antara musim panas dengan musim dingin itu sangat ketara, sangat kelihatan. Kadang kalau panas sangat panas, kalau dingin bisa sampai mencapai minus derajat Celcius. Sedangkan di Indonesia tidak seperti itu, tidak jauh berbeda, tidak sampai terjadi perbedaan yang terlalu jauh. Kemudian lamanya siang dan lamanya malam itu hampir sama, yaitu di sekitar 12 jam. 12 jam siang dan 12 jam malam. Kalau kita perhatikan di daerah kutub, mungkin siang lebih pendek dibanding malam, atau kadang dibalik, malam lebih pendek dibanding siang karena posisinya. Itu untuk materi kondisi fisik wilayah. Dengan belajar mengetahui kondisi wilayah Indonesia, Gue berharap kalian menjadi generasi yang bangga dengan Indonesia, karena posisi-posisi tadi itu mempunyai banyak sekali manfaatnya. Sampai kalau kalian buka kembali materi sejarah, banyak sekali bangsa yang ingin menguasai Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan itu karena salah satu faktornya adalah kondisi alam Indonesia yang luar biasa. Begitu anak-anak, semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat meskipun belajarnya pakai online. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.